Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Hari ini kita dikejutkan ya, tepatnya beberapa hari terakhir ini ya, setelah ditemukannya anak-anak kita meninggal dunia karena kasus penyakit gagal ginjal akut ya, atau lebih tepatnya ginjal akut yang menyerang pada anak-anak lebih dari 200 ya, dan anak-anak kita sudah banyak yang meninggal. Tentu ini menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama, terutama para orang tua kita, dan kita semua tentu membuat cemas, membuat rasa was-was dan takut. Nah, sekarang menyikapi situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, khususnya di berbagai daerah ini, bagaimana sikap kita? Ya, masyarakat, ya pemerintah. Untuk itu saya kira ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, terutama kepada pemerintah. Kepada pemerintah tentu kita setuju dan mendukung penuh langkah pemerintah ya, yang sampai saat ini melakukan satu konferensi pers dengan membuat suatu surat edaran yang sementara waktu secara konservatif melakukan satu langkah itu dengan cara menghentikan, melakukan cara dengan tidak mengizinkan obat-obatan yang berbasiskan cair, terutama sirup ya, untuk sementara tidak digunakan. Kenapa? Berdasarkan penelitian BPOM maupun para pihak yang menyangkut soal ini, meskipun saat ini belum diketahui penyebab tunggal, penyebab utama penyakit yang menyerang ginjal anak-anak ini belum diketahui, tapi pantas diduga bahwa yang ada di Indonesia, khususnya obat-obatan sirup ini, ada 3 kandungan zat yang berisiko atau berbahaya. Nah, salah satu langkah yang saya kira sangat cermat dan konservatif untuk menghindarkan anak-anak kita yang lain terpapar atau mengalami gangguan ginjal seperti yang sudah dialami oleh anak-anak kita yang sudah mengalami. Sehingga ini menjadi langkah yang konservatif, langkah yang paling preventif, sampai kita menunggu langkah pemerintah untuk meneliti secara cermat untuk mengetahui apa sih sebenarnya penyebab utama sehingga anak-anak itu mengalami gagal ginjal sehingga sampai mengalami kematian. Sehingga ini langkah yang pantas kita dukung. Dan yang kedua adalah setelah pemerintah melarang penggunaan obat berbentuk sirup maupun cair sampai waktu yang belum ditentukan waktunya, kita sambil menunggu penelitian penyebab utama penyakit ginjal yang disebabkan oleh apa, baru nanti akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang paling penting adalah keduanya adalah bagaimana agar informasi komunikasi bahwa larangan sementara waktu ini untuk penyakit ataupun obat yang cair maupun sirup itu diketahui oleh semua pihak. Ya masyarakatnya, ya kemudian fasilitas kesehatan sudah pasti ya, terutama menyangkut di rumah sakit, puskesmas, apotek, itu harus pasti akan cepat mengetahui. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat tentunya adalah obat-obatan cair yang dijual bebas atau sirup itu kan banyak ya, bisa dijual secara bebas di toko-toko obat. Nah, ini harus diedukasi, harus secara masif sampai bahwa larangan untuk sementara waktu itu harus diketahui. Nah, kemudian juga setelah tahu, kita juga harus butuh kerjasama kepada masyarakat agar ini bisa diikuti gitu loh. Tidak perlu panik, tetapi kita sarankan untuk day to day mengikuti perkembangan dari pemerintah, melakukan satu rilis, dan itu juga kita sampaikan kepada pemerintah agar setiap saat bila ada perkembangan-perkembangan yang menyangkut soal isu kekinian masalah anak-anak kita yang masalah gangguan ginjal anak-anak untuk dipublish, untuk dirilis, sehingga para orang tua kita semua bisa lebih tahu terus bagaimana menyikapi. Nah, setelah kita dorong agar seluruh atau semua pihak mengetahui bahwa larangan sementara itu diketahui, baik dari fasilitas kesehatan, apotek, dan toko-toko obat, langkah berikutnya adalah bagaimana kalau anak-anak kita sakit? Bagaimana kalau anak-anak kita ini mengalami gangguan panas ya, suhu tubuh itu panas, ya saya kira ya seperti yang disampaikan oleh pemerintah adalah bagaimana alternatif pengobatan di luar menggunakan sirup, itu yang perlu kita sampaikan. Kita ketahui bersama bahwa dokter anak maupun pemerintah melalui rilis resmi kemarin menyampaikan alternatifnya adalah obat-obatan di luar sirup. Misalnya adalah dengan menggunakan tablet, misalnya menggunakan berbahankan
kapsul, juga dengan menggunakan injeksi, juga bisa menggunakan lewat obat masuk melalui anus. Itu salah satu alternatif. Tetapi yang paling memungkinkan dan paling bijak adalah ketika anak-anak kita yang mengalami satu gangguan penyakit yang membutuhkan obat, saya kira kita dorong untuk menuju ke fasilitas kesehatan ya, untuk berkonsultasi kepada dokter, apakah diberikan obat racikan, obat kapsul, obat tablet. Ya meskipun saat ini secara jamak kita ketahui bersama, namanya anak-anak kalau pahit rasanya kan juga penolakan terhadap minum obat juga tidak mau. Nah, ini menjadi salah satu solusi edukasi bagaimana agar bisa disampaikan kepada pasien anak-anak kita ya, apakah bisa dicampur dengan madu atau bagaimana, itu bisa salah satu alternatif. Tetapi paling tidak bukan soal itunya, yang paling penting kalau mengetahui di luar sirup untuk obat-obatan ya itu tadi, kita berkonsultasi kepada dokter, berkonsultasi kepada ahli kesehatan di fasilitas kesehatan bagaimana untuk mendapatkan obat-obatan itu. Itu dua hal yang sangat penting ya. Yang sekali lagi saya tegaskan adalah bagaimana agar komunikasi bahwa larangan sementara waktu ini bisa sampai kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama toko-toko obat yang barangkali harus ada fungsi kontrol dari dinas-dinas terkait agar sementara waktu di stop gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Dan langkah berikutnya adalah kita dorong kepada pemerintah dalam hal ini ya berkolaborasi dengan negara lain ya yang mengalami kasus yang sama untuk melakukan satu penelitian secara epidemiologi untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi penyebab ini. Ya bisa melibatkan semua pihak, ya pasti dilibatkan dan pasti sudah berjalan antara asosiasi dokter anak, kemudian BPOM, kemudian para ahli kesehatan, kemudian juga Kementerian Kesehatan, dan juga pasti akan bertukar data dari negara lain yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Nah, saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan yang paling penting saya kira kepada para orang tua dan kita semua ya, kita nggak usah panik. Tetap ikutin perkembangan yang disampaikan oleh rilis pemerintah, ikuti membaca dengan secarama dari pihak-pihak yang kompeten. Dalam hal ini ya dokter anak, asosiasi IDAE, kemudian juga Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari BPOM. Nah, ini yang paling penting. Nah, kaitannya dengan masyarakat yang lain, saya kira kita saling mendukung ya. Kita share, kita sampaikan informasi yang benar-benar yang kompeten ya dari pemerintah, kita sampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dari BPOM kita sampaikan, kita bantu share kepada masyarakat melalui media sosial, asosiasi atau IDAE, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk kita bantu share sehingga kita bersama-sama, para orang tua tidak merasa khawatir, jadi kita bergotong royong sehingga kita tidak merasa ada informasi yang salah informasi, sehingga informasi itu tunggal, artinya tunggal itu ya hanya dari pemerintah, kemudian dari ahli kesehatan maupun dari pihak-pihak kompeten, sehingga itu yang ingin saya sampaikan. Intinya teman-teman sekalian, kita tidak perlu panik, tidak perlu cemas, ikutin day to day informasi dari negara, dalam ini pemerintah, Kementerian Kesehatan, sosialisasi yang masif, pelarangan obat sementara sampai menunggu penyebabnya itu diketahui. Yang kedua adalah solusi kalau anak-anak kita mengalami panas, mengalami sakit, ya berobat di luar menggunakan obat sirup, obat cair, dengan cara yang saya sampaikan tadi, berulang kali saya sampaikan, ya tablet, ya injeksi, ya racikan, ya obat yang bisa dimasukkan lewat anus gitu ya. Nah, saya kira itu perlu kita konsultasikan kepada dokter atau para pihak-pihak yang sangat berkompeten di bidangnya. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita saling berdoa ya, mudah-mudahan pemerintah dengan para ahlinya segera bisa menemukan penyebab utama dan tidak menyebar, sehingga kita dukung penuh langkah pemerintah membuat satu kebijakan larangan sementara waktu untuk minum obat yang berbasiskan sirup, dan kita dukung penuh langkah pemerintah dengan seluruh jajarannya untuk menemukan apa penyebab dari penyakit gagal ginjal yang menyerang anak-anak ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.